Potong waktu, potong kompas. Apa ayam yang sudah jadi? KUB komplit, lokal sudah masuk, semua udah masuk. Ini bikinan orang hebat semua loh. Kan kita tinggal upgrade menggunakan ayam sudah ada. Yang nggak nanggung, ini coy, tidak terjadi lagi. Nama kita sudah cacat di kota. Muda itu tidak ada persentase. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peternak muda dimanapun Anda berada, ya. Sorry ya, Anda pasti rindu dengan whiteboard ini ya. Karena memang sekarang kesibukanku nambah kalau malam lur. Nah, kalau pagi sampai sore ada sampai malam kerja, malamnya karena sudah ada momongan ya, waktuku untuk anakku lah ya, untuk malam. Karena jujur setiap hari Minggu pun dari pagi sampai malam kadang itu waktu saya habis untuk saudara peternak yang di Lampung, ada juga yang dari Sumatera Selatan ke sini. Nah, saya mohon maaf ya karena saya kerjanya Senin sampai Sabtu. Ya kebanyakan saya bisa nerima tamu itu hari Minggu dari pagi sampai malam. Saya memang luangkan waktu dalam seminggu itu hari Minggu. Ayo siapapun yang mau datang ke kandang monggo kita ngobrol. Apa keluhan, apa yang saya punya, apa yang perlu kita selesaikan bersama, kita obrolkan. Apa prospek ke depan, apa cita-cita ke depan, kita obrolkan bersama supaya dunia peternakan ini khususnya ayam ya, bagi anda semua pelaku usaha peternakan ayam, Anda adalah orang hebat. Kenapa saya akuin orang hebat? Anda mau bertarung dengan stigma dan semboyan yang sudah dari tahun-tahun bahlak lah katanya ngomong, resiko beternak ayam itu memang besar. Anda yang saat ini pelaku usaha ternak ayam khususnya adalah orang-orang hebat. Saya salut karena kita mau beradu dengan resiko itu ya. Kita mau beradu nasib ya. Itu sudah, makanya saya berusaha apa yang saya miliki prospek-prospek saya tularkan gitu kan. Gak ada salahnya kok. Ya alhamdulillah proyek-proyek juga semakin nambah gitu kan, berarti saya semakin ya progresnya semakin baik. Berkaitan dengan gerakan peternak mandiri, terus dengan konsep-konsep berternak seperti membuat kelompok, kawan-kawan tentunya ada beberapa pertanyaan yang sering saya masuk ya. Dan saya sekali lagi mohon maaf, WA, inbox, DM, Telegram kalau di Japri, kalau sudah ketimpa ya aku nggak mungkin buka karena waktuku terbatas lur. Jadi ya mohon maaf kalau slow respon, dan live mungkin akan saya agendakan ya, karena memang malam, bukan apa-apa, bukan kok berhenti live atau, karena memang itu buat momongan malam, waktu malamnya ya, mohon dimaklumi. Tapi nanti saya agendakan lagi supaya ada live minimal seminggu sekali. Jadi di situ ada tanya jawab. Oke, kita akan membahas yang namanya ayam yang akan kita ternak. Kita tahu ayam dwiguna ya, saat ini banyak dwiguna. Oke ya, nggak masalah yang dikatakan dwiguna itu. Telurnya bisa kita ambil, yaitu dengan produksi telur yang baik, dan pertumbuhannya pun lumayan baik. 3 tahun yang lalu waktu harga pakan masih di angka 300-an, memang ayam-ayam yang produksinya dalam tanda kutip 50%-an masih sangat bisa membantu kita. Nah, tapi sekarang apa yang terjadi? Harga pakan sudah menyentuh di angka 500.000. Sorry serak, aku mau batuk lur ya. Di angka 500.000 per karungnya. Nah, kenapa kok harus ada inovasi yang saya sebutkan? Kenapa kok harus ada persilangan ayam? Ya karena memang zamannya menghimpit kita untuk inovasi ya. Orang yang peka dengan keadaan, orang yang inovasi dengan keadaan, itu pasti nanti akan selamat. Bayangkan kalau harga pakan selalu naik, ayam yang kita pakai produksinya masih dikatakanlah pas-pasan atau untungnya membuat tipis ya. Saya kira semua para pelaku peternak ingin mempunyai ayam yang baik, ayam yang bagus. Ya kalau hendenya di atas 70% ke atas per hendenya atau produksi per harinya per populasi itu 70% ke atas, ya saya kira semua akan lebih senang. Cuma memang dalam menyilangkan ayam, kawan-kawan selalu terhantui, harus begini, harus begini.
Nah, saya akan menawarkan kepada Anda solusi ala kita ya, solusi yang potong waktu, potong kompas. Jadi tidak perlu memikirkan sana enggak. Yang istilah Jawa ini ayam mbok kawinke endoke akeh. Nah, gitu kalau bahasa enaknya seperti itu. Nah, tapi ayam-ayam tersebut harus jelas sumber genetiknya apa, jenisnya ayam apa. Oke, akan kita berbicara untuk galur induk ya. Tentang dwiguna clear ya. Dwiguna mungkin saat ini masih ada yang bisa bertahan. Kalau enggak bisa ya harus dibagi 2 galur. Kita akan berbicara untuk galur induk. Kameramen masih terlihat? Oke. Galur induk. Tentunya galur induk ini kita harus berbicara dengan produksi telur. Produksi telur, siapa yang tidak ingin produksinya ke atas? Atau produksinya baik, hendenya di angka 70%-an lebih ya. Nah, siapa yang nggak ingin mempunyai ayam ini? Nah, cara meraciknya gimana? Saya selalu berbicara dan ini progres ayam permut 2 ataupun kupat, nanti saya belum tahu namanya. Anda yang saat ini sudah punya apa yang ada di kandang, ini mohon maaf saya sebutkan mereknya. Kalau sekiranya memang kurang ya, karena memang yang masuk ke saya dari WA, dari telepon segala macamnya itu. Tidak usah bicara kedu itu mahal ya. Tapi kita singgung dulu ya, kedu. Nah, kedu ini mahal, per ekornya rata-rata yang produksi itu bisa 300 sampai 500 ribu itu per ekor. Kedu itu jangan dikira murah loh ayam endemik kita. Kenapa? Ini lokal lur. Kedu ini petelur lokal Indonesia ya. Dasari dulu ayam Anda dengan ini. Kedu, Anda kawinkan silang, ini ambil jalur betinanya. Anda kawinkan silang dengan apa? Yang murah ya, PS layer. Nah, PS layer. Ini sudah naik kah Mas 2 ini? Diaplikasikan sudah. Ya, perkiraan saya di hendenya sudah naik di 70% karena kedu ini hendenya di 45 sampai 55% ya. Sudah naik di 70%, disilangkan PS layer anaknya loh. Adakah yang membantah saya? Nggak bisa seperti itu menyilangkan seperti, jangan percaya. Itu hanya untuk memang ada teori tidak bisa kita kesampingkan ya. Tapi kalau saya mengajarkan teori yang berbaribet, nanti Anda nggak bisa praktek. Bukan kok apa-apa. Jadi kembalikan ke mereka yang berkata ini homozigot lah, jenggot-jenggot segala macam lah, udah nggak usah dipikirkan itu. Kembalikan sama yang ngomong kayak gitu. 2 ini ya, jantan PS layer dikawinkan dengan betina PS kedu, tanyakan anaknya produksinya naik enggak? Pasti nanti dia ya jelas naik. Ya sudah, tujuan kita menyilangkan itu supaya produksinya naik. Tetapi ini belum selesai. Ini telurnya masih akan coklat. Tidak bisa dikatakan kampung ya. Hanya bisa kita katakan sebagai induk pedaging ya. Induk pedaging. Oke, hanya bisa katakan kita katakan induk pedaging, bukan ayam kampung ya. Sebenarnya masih masuk kategori ayam kampung karena fenotipnya, tampilannya. Saya yakin ini akan masih seperti ayam kampung ya, hitam bercorak merah. Cuma memang telurnya akan coklat karena kedu ini telurnya juga masih coklat. Nah, cara melunturkan lagi apa? Bisa Anda menggunakan ayam supaya nanti masuk ke warna putih. Ini materi yang murah ya, putih atau krem, supaya bisa dijadikan kampung petelur, KP. Kampung petelur bisa dijadikan induk pedaging pun bisa. Syaratnya adalah telurnya krem, bukan putih ya, krem. Ayam kampung itu telurnya krem, ceream. Krem. Ini Anda ambil betinanya antara PS layer, jantan PS layer dan kedu, Anda ambil betina ya. Ambil betina, Anda silangkan dengan apa ya yang tipikal ayam yang telurnya putih yang ada di Indonesia yang murah. Ini materi murah semua adalah ayam Arab. Ayam Arab, gunakanlah ayam Arab golden atau ayam Arab merah ya. Arab merah. Nah, ini materi peternak muda juga ini, Arab merah. Nah. Clear ya. Ini nanti apakah akan naik? Akan naik. Hendenya
di angka 80-an% ke atas. Cukup 3 genetik, kedu, PS layer, Arab merah. Lokal Anda sudah dapat ya. Kenapa kok nggak Arab dulu Mas, langsung kok PS layer ya? Karena body Arab ini kecil. Kalau kita taruh di sini sudah kedu tidak terlalu besar, ngapa nak? Nah, itu anakku bener. Kalau kita Arab dulu ya, kalau kita Arabkan dulu udah kecil, ngangkatnya susah ya. Ataupun ini nanti kita mau lebih besar lagi, dibalikkan lagi ke PS layer. Nah, tapi akan acak-acakan yang enak ya, karena sudah telurnya di sini ketemu coklat, ya kita pangkas menggunakan telur yang berwarna putih. Ini cara mengupgrade ayam Anda. Seumpama ya, ndak ada kedu, ndak ada apa, ya kita rubah ya. Kita rubah. Oke. Apa yang ada? KUB. Sorry, bukan apa-apa. Kita pakai merek KUB ya. KUB handenya berapa sih? 50-60% yang dirasakan mungkin, atau 50%. Saya pengen naik Mas. Bisa Anda pakai PS layer ya. Bisa Anda pakai PS layer jantannya. Bisa Anda pakai Arab ya. Ini yang murah-murah. Atau kalau yang mau mahal bisa pakai Australorp atau Barretrock dan lain-lain, RIR dan lain-lain. Ini yang kategori ayam luar negeri ya, ayam yang lumayan mahal. Apakah sekali silang ini akan menimbulkan peningkatan? Saya jamin tidak akan menimbulkan. Saya ulangi, mungkin tidak menimbulkan peningkatan produksi telur. Jadi sebenarnya upgrade ini supaya Anda itu jangan, saya pengen bangun ayam dari nol, tapi it's okay kalau memang ada modal ya nggak masalah Anda bangun dari ayam dari nol. Cuma dengan desakan waktu yang sudah seperti ini, kalau Anda bangun ayam dari nol itu lama. Saya tawarkan adalah potong waktu ya. Potong waktu, potong kompas. Apa ayam yang sudah jadi, KUB komplit, lokal sudah masuk, semua udah masuk, ini bikinan orang hebat semua loh. Kan kita tinggal upgrade menggunakan ayam sudah ada. Australorp, Barretrock juga sudah banyak berkeliaran di Indonesia. PS layer Arab. Kawinkan sekali jadi selesai. Seumpama Anda kawinkan dengan Arab putih, timbul ya. Ini strategi pembuatan permut ya. Saya bagi 2 galur, saya bocorkan. Kemarin itu kok kenapa yang di mitra telurnya sudah krim, tapi kok biang yang di peternak muda itu telurnya putih. Nah, biang betina ya, betina ini kental darah Arab. Karena saya belum seberapa kenal ayam luar negeri, dan memang apa yang ada di lingkungan saya manfaatkan yang materinya murah. Akhirnya telurnya adalah putih. Ini biang betina ya. Permut yang klasik saya sudah tidak ingat apa genetiknya. Mungkin kawan-kawan yang ngikutin saya dari nol mungkin baru ingat ya, ada Arab putih, ada Bangkok, ada ayam hutan. Makanya ini perkawinannya nggak genah untuk biang yang betina ya. Nggak genah, saya pun nggak ingat, nggak ngapusi aku. Nah, untuk galur jantannya, oke, galur jantan ini perkawinan antara rear egg Arab. Telurnya agak krem gelap ya, ya hampir coklat. Nah, hampir coklat ya, apa ya enaknya? Ya krem gelap lah ya. Krem gelap. Begitu saya gabungkan, timbullah krim yang sekarang tersebar di mitra. Ini cara breeding saya supaya nggak satu arah tadi. Jadi mungkin Anda mau membentuk supaya tidak satu arah atau motong waktu. Sebenarnya tidak perlu juga berarah-arah. Kalau Anda sudah punya KUB ataupun kedu, sekali silang beres kok. Kenapa harus kedu, harus KUB, atau harus ayam-ayam lain yang sudah produksinya naik, supaya waktu Anda tidak terbuang sia-sia. Bayangkan kalau
ayam kampung asli, Anda mau upgrade ke Arab, ini pun paling 50% hindenya Mas Ian. Berarti kan perlu 2 langkah lagi ke Arab lagi mungkin. Ini pun tambah kecil, baru ke 70% hindenya, ya kan? Makanya kenapa kalau kita sudah punya ayam yang produksinya 50%-an lebih, kalau kita mau upgrade, itu cepet, sekali silang aja. Selesai urusan. Sekarang sudah banyak yang berkeliaran, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nggak mau repot upgrade, silahkan di grup-grup manapun itu sudah ada seperti Australop, silang KUB, ya kan, atau Barret Rock, silang KUB, terus RIR, silang KUB, ini kan opsi semuanya. Ini hindenya, saya yakin sudah di 75% ke atas semua ini. Nah. Selesai toh? Nggak susah kan? Nggak susah, saya tawarkan yang enak. Pokoknya ayam di gaprok ini brek, selesai urusan, jadi. Nah, oke, ini penjelasan tentang induk kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jadi jangan tanyakan lagi, Mas saya punya AK, punya ini, lipetan jadi duit. Gantian ayam KUB, gantian ayam apa yang proses yang naik. Ngapain kita bangun susah-susah dari nol, lipat jadi duit. Saya punya AK, Mas saya punya Bangkok. Mas gimana rahasianya Mas? Ayam saya punya 5 ekor induk, kok sehari cuma nelor 1, rahasia ayam bertelur banyak. Saya tanya, kenapa harus saya tanya jenisnya? Produksi telur itu bukan pengaruh dari pakan. Genetiknya itu yang paling utama. Pakan itu penunjang karena memang kebutuhannya dan udah ada standarnya. Kalau genetik itu nomor 1. Begitu saya tanya apa? Bangkok. Ya nggak bisa no, Bangkok suruh ngejar telur kayak ayam-ayam persilangan tipe petelur seperti ini nggak bisa. Jadi pembuatan induk ini, rekan-rekan ya, pembuatan induk ini semua ini materi ayamnya harus bergenetik tipe petelur. Galur induk yang kita cari opo? Produksi ndoke, ya kan? Kalau kita masukkan ayam tipe pedaging nggak bisa dong, nggak jalan jadinya. Jadi petelur. Wes, beres. Oke, gitu dulu. Itu cara membuat induk. Nanti kita lanjut di video selanjutnya adalah cara membuat jantan. Oke, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewa. Kibir. Love you semuanya.